Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, bagus ya, pintar. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama untuk memimpin berdoa. Ibu minta tolong Neng Ratih ya, Neng Ratih tolong pimpin doa. Baik, Ibu, siap. Perhatian, sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengan memulai dengan berdoa, pelajaran kita pada hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak, adakah yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, hadir semua. Iya, Ya. alhamdulillah kalau begitu ya, semuanya sehat, berarti tidak ada yang berhalangan juga ya untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran ya, Ibu ingin kita melakukan tepuk siap belajar dulu bersama-sama ya. Ikuti aba-aba dari Ibu, oke? Oke, Ibu. Ya, Siap, Bu. siap. Ya. Siap. Satu, ini jari satu. Dua, Satu, ini jari satu. Dua, ini jari dua. Tiga, ini jari tiga. Ini jari empat. Ini jari lima. Kepalkan jarimu, kita siap belajar. Coba ikutin. Oke. Kepalkan jarimu, Kita siap Siap. belajar. diulang ya, sekali lagi ya. Lagi boleh, Bu. Iya, Bu. Satu, Ini jari satu. Dua, ini jari dua. Tiga, ini jari tiga. Ini jari empat. Ini jari lima. Kepalkan jarimu, kita Kita siap belajar. Oke? Oke. Mudah-mudahan dengan tadi melakukan tepuk siap belajar, kita belajarnya lebih siap lagi, ya, lebih semangat lagi. Anak-anak, pembelajaran hari ini adalah tentang organ gerak hewan dan manusia, ya. Di kelas 5, tema ke-1, subtema 1, kebetulan pembelajaran pertama juga, ya. Materi pokoknya pada hari ini yang dibahas adalah ide pokok dalam bacaan dan alat gerak hewan dan manusia, ya. Ibu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, kalian diharapkan dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dengan kegiatan membaca, kalian dapat menentukan ide pokok paragraf dalam bacaan secara tepat. Dengan menulis, kalian diharapkan dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara
secara runtut ya dengan bahasa sendiri tentunya. Dengan berdiskusi kelompok, kalian diharapkan dapat menyebutkan pengertian dan fungsi serta cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri ya. Sebelum kita ke pembelajaran, Ibu punya tayangan ya berupa teks ya. Silahkan teks ini dibaca dulu sebagai pembiasaan literasi kita di pagi hari ya sebelum belajar ya. Baik Ibu. Ya. Teksnya tentang organ gerak hewan dan manusia. Silakan dibaca. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Baik, Bu. Ya, Bu. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara Sudah umum, selesai? Iya Ibu. Sudah selesai bacanya? Sudah Ibu. Iya. Kalau sudah selesai bacanya, mari kita bahas teks yang barusan kalian baca. Ya, teksnya berjudul apa anak-anak? Organ Organ gerak gerak manusia manusia dan hewan. dan hewan. Iya, organ gerak manusia dan hewan ya berhubungan dengan pelajaran hari ini ya teksnya ya. Nah, di teks tersebut disebutkan bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak ya. Bergerak ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu dulu nih, ada tidak yang bisa menyebutkan atau mendefinisikan arti kata bergerak lah sesuai dengan bahasa sendiri saja, sederhana saja. Bergerak itu apa sih kira-kira? Berpindah tempat, Bu. Berpindah tempat Bu. Geser, Geser nama Iya, pinter ya. Pinter. Berpindah tempat, bergeser. Tadi ada juga yang menjawab bergoyang-goyang ya. Itu semua bisa dikatakan dengan bergerak ya. Bergerak itu ya betul sekali yang disebutkan oleh kalian tadi ya. Bergerak itu perpindahan posisi baik yang dilakukan oleh sebagian anggota tubuh ataupun seluruh anggota tubuh ya. Nah, sebagai makhluk hidup, manusia dan hewan itu tentunya bergerak, ya. Mereka untuk dapat bergerak harus mempunyai alat gerak, ya, yang disebut dengan organ gerak. Ya. Di rumah ada ini enggak? Ada yang punya binatang peliharaan tidak? Ada Ibu, saya punya kucing Ibu. Iya. Kucing saya baru melahirkan loh Bu. Hati juga punya Saya kucing. punya kenari, Bu. Dadan punya burung, Bu. Punya punya kenari. burung. Oh iya kenari, ya ya. Kalau kucing, yang punya kucing di rumah, kira-kira organ geraknya apa ya? Alat geraknya apa ya? Kaki. Kalau Dadan tadi punya kenari, berarti kenari alat geraknya apa? Sayap, Bu. Sayap ya, karena kenari itu termasuk burung ya, terbang ya. Jadi alat geraknya menggunakan sayap. Ada yang pelihara ikan tidak di rumahnya? Ada, Bu. Ada Ibu, saya juga Aan, pelihara Bu. ikan Bu. Saya, Bu. Pelihara ikan, ya. Suka saya goreng Bu. Oh iya, kalau ini bisa buat dijadikan lauk ya. Ya Bu, kalau sudah gendut Bu ikannya suka saya goreng Bu. Iya, selain jadi binatang peliharaan juga bisa dimanfaatkan ya untuk jadi bahan makanan ya. Nah, kalau ikan kira-kira bergerak itu menggunakan apa? Ekor sama sirip Bu Guru. Sirip. Ekor sama sirip. Pinter, ya hebat-hebat semuanya ya. Bu atuh, Kating mah pinter. Iya, pinter ya, kelas 5 Ibu ya. Hidup Aan pokoknya ayah. Hidup. Ya, sudah dengarkan dulu. Ya, kita lanjut. Ya, tadi macam-macam organ gerak yang dimiliki oleh hewan. Ya, hewan dan manusia ini memiliki organ gerak yang sama, ya memiliki kesamaan, yaitu organ geraknya berupa otot dan tulang. Ya, jadi untuk bergerak manusia dan hewan menggunakan otot dan tulang. Ya, otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif. Ya, kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang bisa membuat otot itu bergerak sendiri tanpa pengaruh dari organ lain. Ya, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak kalau tidak ada pengaruh dari organ gerak lain. Ya, nah otot dan tulang ini
bekerja sama ya untuk bergerak ya, sehingga manusia dan hewan itu bisa bergerak ya. Kerjasama antara otot dan tulang ini disebut dengan sistem gerak. Gerak. Ya. Iya, Ibu. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Kemudian fungsi dari organ gerak itu sendiri adalah kira-kira untuk apa saja ya? Untuk membantu kita berpindah tempat, Bu Guru. Iya, membantu berpindah Oh. tempat. Itu misalnya apa? Aktivitas apa Ya. berarti? Berjalan. Iya, berjalan, berlari, berlari, Ambil barang, lompat. jajan ke warung, Bu Guru. Iya, berpindah Beli tempat. seblak Bu, ya itu. Rina suka beli Memegang seblak. ya, bisa Iya, untuk suka. memegang. Iya. Kalau di binatang bisa untuk menggali, ya, Mencari Iya. makan dan menghindari memanjat, predator. ya, Iya. berenang, ya itu adalah fungsi dari organ gerak. Gerak. ya. Pinter-pinter semuanya. Nah, tujuan kalian membaca teks tadi yang Ibu tayangkan ini ya adalah untuk yang selanjutnya adalah kalian diharapkan untuk dapat menentukan ide pokok dari paragraf dari setiap bacaan yang tadi ya. Sebelum kita belajar menentukan ide pokok, kalian tentunya harus paham dulu apa itu ide pokok ya. Iya, Bu Guru. Perhatikan tayangan materi yang Ibu tayangkan ya, sambil diperhatikan juga penjelasannya ya. Nah, ide pokok itu maksudnya adalah ya biasanya kalau misalkan kita membaca teks ya ada berbagai informasi yang bisa kita dapatkan ya ketika kita membaca teks ya. Nah, informasi utama yang disampaikan dalam bacaan itu disebutnya ide pokok teks ya. Jadi ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks ya. Ide pokok itu berisi gagasan dasar penulis atau si pembuat teks ya. Ide pokok dibuat oleh penulis supaya pembaca itu memahami pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis ya. Jadi sekali lagi ide pokok itu adalah inti atau permasalahan dari suatu teks ya. Kemudian ide pokok itu berfungsi ya, kenapa kita harus bisa menentukan ide pokok dalam suatu bacaan ya, karena ide pokok memiliki fungsi yaitu memberi penjelasan dari inti dalam sebuah bacaan ya, memberi penjelasan. Dengan mengetahui ide pokok, pembaca menjadi tahu apa pokok bahasan yang ingin dikemukakan dalam teks tersebut ya. Tujuannya agar inti bacaan dapat tersampaikan dengan baik ketika dibaca ya. Jadi ketika kita baca teks itu jangan sekedar membaca saja, tetapi harus paham ya apa yang Iya, kita Bu. baca. Itu Bu, Dadan mah kalau baca dia mah suka cepet-cepet, Bu, tapi kalau ditanya nggak tahu apa-apa, Bu. Oh, itu mah baca ngebut ya, yang tidak ada maknanya ya. Maksudnya enggak ada tapi nggak paham ya. Cuma Nggak nempel, Bu, ngejar ya. ngebutnya Nempel. aja ya. Ya. Mungkin lagi ngejar berapa kosakata yang dia targetkan mungkin ya. Ya kita lanjutkan ya, cara menentukan ide pokok ya itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan menentukan ide pokok itu bisa dengan cara membaca teks tersebut dengan seksama ya, seperti yang tadi Ibu bilang ya, kalau baca itu harus dipahami apa maksud isi bacaan ya. Jangan cuma pengen cepet-cepet selesainya aja ya, tapi harus dipahami, benar-benar dipahami apa maksud dari bacaan tersebut. Jadi untuk menentukan ide pokok yang pertama adalah kita harus membaca teks secara keseluruhan, secara seksama ya. Kemudian untuk menentukan ide pokok juga kita bisa mencarinya dalam kalimat utama ya, dalam kalimat utama di dalam sebuah paragraf ya, karena di dalam paragraf itu biasanya terdiri dari satu kalimat utama dan kalimat yang lain disebut kalimat apa? Penjelas, Bu Guru. Penjelas, pinter sekali ya. Jadi ide pokok juga bisa ditemukan di dalam kalimat utama. Nah, selanjutnya
Ya, tadi sudah dibahas bahwa di dalam sebuah paragraf itu ada yang disebut dengan kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama ya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, disebutnya paragraf. Ada yang tahu? Deduktif. Pintar. Dan paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir itu disebutnya paragraf induktif. Ya, sedangkan paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. Ya, itu. Jadi ada 3 ya Bu jenisnya. Iya, betul. Ya, paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Ya. Oh, iya. Nah, apa sih selanjutnya ya setelah kalian mendengar pemaparan dari Ibu ya, kita coba untuk merubah pola duduknya menjadi berkelompok. Kita akan menyelesaikan 2 permasalahan ya. Kita akan mencoba menyelesaikan 2 permasalahan secara berkelompok. Silahkan duduknya berpindah sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nanti Ibu akan membagikan 2 LKPD dan 1 teks yang tadi sudah ditayangkan akan dibagikan printout-nya. Iya, siap, Bu. Bu. Oke, ya. Aku sama siapa kelompoknya, Bu? Aku mah sama Bu Rina aja. Dadan sama Aan kayaknya sama siapa Aan iya. ya. Boleh. Oke. Iya. Aku Iya. sama siapa aja. Iya, sok sama siapa aja, pilih bebas ya. Ya, Bu. Ya, sudah berkelompok sekarang? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sini An, ayo. Di sini Ibu mempunyai 2 LKPD. Ya, LKPD yang pertama adalah ya kalian itu disuguhkan 3 ide pokok sama Ibu ya. Nanti dari ide pokoknya itu kalian harus mengembangkan menjadi paragraf ya. Ini ada kalimat ya. Ini ide pokok. Nah, si ide pokok ini nanti kembangkan menjadi sebuah paragraf. Berarti nanti totalnya ada 1, 2, 3 paragraf. Untuk pengembangannya memakai bahasa sendiri saja ya, memakai bahasa sendiri. Tapi tentunya harus nyambung kalimatnya dengan ide pokok yang ini ya. Oh iya. Nah, itu LKPD yang pertama. Sekarang LKPD yang kedua yaitu mencari ide pokok dari bacaan yang tadi, dari bacaan yang di atas tuh, yang tadi sudah ditayangkan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita cari ide pokok setiap paragrafnya ya. Contohnya begini, misalkan paragraf yang pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nggak boleh dibuka. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya. Nah, kira-kira dari paragraf 1 yang termasuk ide pokok atau kalimat utamanya yang mana? Salah Yang awal, satu Bu, ciri yang makhluk awal. hidup Awal, bergerak. Bu. Iya, Salah pinter. satu. Salah Berarti satu deduktif ya. Iya, pinter. Pinter, Oh, iya, iya. Pinter, Sudah Dadan. sampai melangkah ke Oh, jenis iya. paragrafnya ya, betul, pinter. Nah, yang paragraf pertama kita temukan ide pokoknya di awal paragraf. Untuk paragraf yang selanjutnya kalian kerjakan di LKPD ya. Paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Baik, Silahkan kerjakan. Baik, Bu. Siap, Bu. Ayo An, kita Ayo. Ayo nih. Iya. Yuk. Kamu yang LKPD nulis satu ya. dulu nih. Ya. Nanti yang kedua aku bacain ya. Iya, LKPD Bu. 2. Iya. Ya, sambil Ah, Ibu nomor 1. ini ya, sambil dikontrol ya setiap kelompoknya ya sama Ibu ya. Ya, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Bu. Betul, ini semua kelompok sudah selesai? Sudah. Ya. Oke, kalau begitu kita coba tampilkan hasil penyelesaian dari kelompok masing-masing ya, hasil penyelesaian LKPD-nya. Siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang pertama? Saya Bu Maju, Guru, Rati. saya Bu. Rati, maju, ayo.
Saya Bu. Oh, Neng Rati. Iya, Bu, Neng saya Rati Bu. boleh. Iya, Neng Rati. Ya, Iya. sok Neng Ayo, Neng Rati Rati, ke ayo. depan. Ya. Ya. Yang lainnya dengarkan ya. Ya, Iya, Bu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya mau mempresentasikan ya hasil EKPD 1 ya. Yang pertama itu yang paragraf ke-1, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif yakni tulang, ada juga organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Betul gak Bu itu paragraf ke-1-nya begitu Bu? Iya, betul. Nah, paragraf keduanya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain, Bu Guru. Yang ketiga, ya paragraf ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Itu Bu Guru hasil diskusi kelompok kami, Bu Guru. Iya, pinter. Bagus nggak, Bu? Iya. Hasil diskusi kelompoknya Neng Rati hebat sekali. Asik. Ya, Ya. bagus ya. Cara Asik. untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragrafnya itu sudah padu ya, sudah runtut ya, bagus ya, hebat ya. Coklat Sekarang dong, Bu. Iya. Kasih Sekarang- coklat yang kasih bagus. coklat, boleh ya. Udah Boleh, gede nanti minta kasih coklat ya, Bu. Silver Queen, ya. Oh, Silver Queen. Nah, iya. Ya, lanjut kita ke LKPD yang kedua. Ya, siapa yang akan mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi di depan? Bu. Siapa Aku ya? mau Neng Rina bacain. ya? Iya. Neng Rina ya, boleh. Neng Rina Boleh. silakan ke depan. Ya, teman-teman aku yang bacain ya. Iya. Ide pokok paragraf kedua yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan sistem gerak. Paragraf ketiganya, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Paragraf keempatnya, tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian paragraf kelimanya, otot disebut alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia. Sudah, Bu? Oh, sudah ya. Kelompok Neng Rina juga pinter-pinter ya. Ternyata sudah bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf ya. Nah, ternyata setelah Ibu mengamati jawaban dari kelompok Neng Rati dan Neng Rina itu adalah jawaban yang terbaik. Karena kan jawabannya baik. Oh ya. Ya. Oh, Terima kasih, Ibu. jempol. Ya, jempolnya ya. Ada 6 jempolnya. Hore. Ada 6. Ada banyak ya. Lanjut ya, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, tadi sudah berkelompok, sekarang duduknya pindah lagi ke tempatnya masing-masing. Ya, Ibu akan memberikan latihan, tapi ini harus dikerjakan secara mandiri ya. Tidak boleh bekerja sama ya. Ini latihan untuk individu ya, jangan bekerja sama ya. Baik, Bu. Latihan mandiri, kerjakan sebaik mungkin. Kalau sudah kumpulkan ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Siap. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Kalau sudah selesai dikumpulkan, nanti akan Ibu periksa, ya. Nah, alhamdulillah setelah Ibu memeriksa hasil latihan kalian, sebagian besar nilainya sudah di atas KKM, ya. Karena Alhamdulillah. Karena KKM kita 70, ya. Semuanya sudah, sebagian besar sudah ya di atas KKM. Hore, dapat coklat semua. Hore. Tapi coklat ini masih ada beberapa orang yang nilainya di bawah KKM ya. Dan bukan apa-apa, Dadan. tidak usah berkecil Kayaknya mah hati. dadan ya, Nur.
Dadan. Tidak usah berkecil hati Maaf ya. Nanti kita lakukan remedial ya. Mudah-mudahan dengan remedial nilainya menjadi lebih baik ya. Amin. Dan tentunya nanti belajarnya harus lebih giat lagi ya. Iya, Iya, siap Bu. Ibu. Siap. Iya, sepertinya untuk pembelajaran sampai di sini, tetapi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin kita menyimpulkan dulu apa saja yang kita pelajari hari ini ya. Apa saja yang kita pelajari hari ini ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa yang pertama? Organ Gerak, Bu. Organ gerak. Organ gerak terdiri dari Terdiri dari Dua. dua macam. Ada dua, ya apa Ya, aja? Apa saja? alat gerak aktif, Aktif dan alat gerak pasif. Kalau yang termasuk Pasif. alat gerak aktif apa? Otot, Bu. Otot. Yang pasifnya Tulang. tulang. Pinter ya. Kemudian kalau fungsi dari organ gerak adalah untuk apa? Berjalan. Ya, bisa berjalan, Bu. Berlari, Berlalu. Lari, lompat. ya, memegang, Ya, lari, menggali, Bu. menggali, pinter, Kucing berenang suka ya. menggali, Bu. Iya. menggali. Iya, Kalau mau betul. ini ya. Jorok. Manjat ya juga bisa ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya kita juga sudah belajar tentang ide pokok ya tadi. Siapa yang bisa menjabarkan apa pengertian dari ide pokok? Saya, Bu. Apa ya kira-kira apa Neng Rati? Ide pokok itu, Bu, merupakan inti permasalahan dalam teks bacaan, Bu. Hebat Oh, sekali, iya. pinter ya. Betul ya, Bu ya? Betul. Iya betul. Ya, Teman-teman yang lain alhamdulillah. perlu dicontoh ya seperti Neng Saya, Rati Bu. ya. Iya. Nanti belum pertanyaannya Oh, belum. ya. Yang Dan masih maunya selanjutnya, coklat aja. iya tadi pengertian ide pokok ya. Kemudian yang sudah kita pelajari lagi tadi ada cara untuk menentukan ide pokok itu bisa dengan apa saja, dengan bagaimana? Tadi ada dua, clue-nya ada dua. Baca Satu, teks, Bu. Bu. iya, dengan Neng seksama. Nur, silahkan Neng Nur. Satu Dengan apa? membaca teks, Bu. Iya, membaca teksnya harus dengan seksama ya dan Iya, keseluruhan ya. iya. Terus yang kedua Ya. bisa dengan apa menentukannya? Dengan cara mencari kalimat Utama. utamanya. Iya, Ya. jangan bengong ya. Dia utama, Bu. Udah Iya, pengen Bu. Iya. istirahat. Norma kayaknya sih. udah Ya, iya, kayaknya sebentar normal lagi kita gitu. istirahat ya. Sebentar lagi kita istirahat ya. Kemudian satu lagi fungsi dari ide pokok kenapa kita harus tahu cara untuk menentukan ide pokok itu karena apa? Agar ya kita dapat mengetahui inti ya, inti ya, atau dari pesan. Inti atau pesan dari teks tersebut ya. Nah itu pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Bagaimana untuk pelajaran hari ini belajar dengan Ibu senang? Tenang, Bu. Oh, iya. Takut tidak? Tidak, Tidak. Bu. Tidak, ya alhamdulillah ya terima kasih ya sudah antusias belajar dengan Ibu. Tetapi Ibu punya oleh-oleh untuk Aduh. di rumah. Oh. Ya, Ibu. oleh-oleh ya. Jangan banyak-banyak, Bu. Enggak banyak-banyak. aja, Ini- Bu, satu. Iya, satu. Ini bisa dikerjakan sambil bermain ya dengan ini boleh dikerjakan secara berkelompok dengan temannya ya. Kalian satu kelompok itu ditugaskan membuat sebuah model sederhana dari organ gerak. Boleh organ gerak manusia, boleh juga hewan. Ini contohnya saja. Nanti untuk desainnya boleh dibuat sesuai dengan kreasi masing-masing ya. Ya, Bu. Dan untuk alat bahan serta video tutorial nanti akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Ya, Siap, Bu. Ya, Bu. WA-nya harus aktif ya dan disimak ya. Kuotanya nggak ada, Bu. Aduh. Dan mah main game sama aja ada, kali. Dan. Iya. Saya mau tanya.
Oh, mau tanya apa, Neng Rati? Itu harus kucing, Bu. Enggak harus kucing, bebas. Ini hanya Harimau, contoh Bu. saja. Iya, Bu. Ya, ini hanya contoh saja ya. Oh, Ini hanya iya. ilustrasi, Iya. ya. Boleh bebas, tidak apa-apa ya. Ya, apa yang kita sudah pelajari hari ini itu organ gerak manusia dan hewan ya. Kita sebagai manusia sudah diberikan organ gerak yang sempurna ya. Kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur ya dengan rajin beribadah. Iya, dengerin tuh, Saya masuk ke ibadah. sholatnya 5 waktu, Bu. Gak kelewat-kelewat, Bu. Iya. Terus lagi harus menjadi anak yang Soleh. ya, berbuat baik, ya, Bu. berbuat baik dengan sesama ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Nah, sekarang Ibu tutup saja pembelajarannya. Silahkan Neng Ratih untuk memimpin berdoa sebelum pulang. Siap, Bu. Siap, Bu. Perhatian, sebelum kita pulang, kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Selamat sampai rumah masing-masing. Jangan lupa sholat 5 waktu. Ya. Siap, Ya, Bu. Ya, silakan berikan aplaus untuk Ibu Kiki ya. Ya, terima kasih.